Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah menakdirkan kita untuk bertemu lagi mengisi sisa usia kita dengan amal kebaikan. Karena setiap dari kita hakikatnya hanya menunggu kematian saja, yang dimana kematian itu semakin hari semakin mendekat, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dan menciptakan kita semuanya, dan terus memberikan kasih sayangnya kepada kita meskipun kita banyak bermaksiat. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Ini nasihat buat saya khususnya ya, dan buat kita semuanya tentang menyikapi hidup ini. Banyak saudara kita yang sudah mendahului kita dan tidak akan pernah kembali. Dan hari ini saya akan mengingatkan betapa dunia ini hanya sebentar saja ya. Hiduplah seakan kita orang asing atau musafir. Dan saya mendapatkan di antaranya tulisan ini oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan dia pun sudah meninggal, dan dia sudah menunggu kita, dan banyak muslimin yang lainnya atau saudara kita sudah menunggu kita di alam barzakh sana, dan kita akan menemuinya, akan menemui kematian itu ya, meskipun kita lari darinya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seorang yang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw a'biru sabiyya, atau sebagai seorang musafir. Wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur, dan siapkanlah dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur.
Dan Ibnu Umar berkata, wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir sabah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, jika engkau berada di sore hari maka janganlah menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhir masa. Dan jika di pagi hari janganlah engkau menunggu waktu sore. Wa khudh sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini merupakan landasan agar manusia, agar kita semuanya tidak memiliki angan-angan yang panjang di dunia ini. Dan kita sering terjebak dengan angan-angan yang panjang, dengan menambah harta kita, memikirkan harta untuk anak-anak kita. Dan seorang beriman ini hendaklah tidak sebatas yang menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi, namun seyogyanya dia hanya menganggap hidup dunia ini sebagai musafir saja, sebagai orang yang dalam perjalanan, yang sedang menyiapkan bekal pergian menempuh perjalanan yang amat panjang. Kita akan menempuh perjalanan yang sangat panjang di alam barzakh. Wallahu alam akan berapa puluh tahun, akan berapa ratus tahun kita menempuhnya. Di yaumul hisab kita akan menempuh, dalam riwayat 50.000 tahun. Perjalanan yang sangat panjang. Dan ini sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad SAW. Dan para pengikut mereka, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keluarga Fir'aun yang beriman, ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Dalam surat Ghafir, dalam surat Al-Mu'min, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan teman saya, ya, kata dia capek, hidup ini capek ya. Kata saya, ya emang kita ini dalam kelelahan. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Begitu lelah kita mencari harta, kita merasakan lapar, kita harus makan, kita merasakan letih. Ya hendaklah kita bersabar, karena di dunia tidak akan, di akhirat tidak akan begitu lagi. Di surga tidak akan kita merasakan lapar lagi, tidak akan merasakan letih. Inna laka alla tajua wa la ta'ra wa annaka la tarmu fiha wa la tadhha. Allah ingatkan kepada Nabi Adam, engkau tidak akan merasakan lapar, tidak akan merasakan letih, tidak akan merasakan panas. Tetapi syaitan menggodai, waswasa ilaihi syaitan. Akhirnya faqala hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Digoda untuk memakan buah yang dilarang, akhirnya Allah menurunkan Adam kepada dunia, dan kita pun merasakan kesusahan itu sampai sekarang semuanya. Tentu semuanya ini sudah takdir Allah, ya. Kita harus berusaha membangun rumah, berteduh. Ya, inilah dunia. Nabi SAW pernah bersabda, ma li walid dunya, apalah artinya dunia ini bagiku. Ma ana wa dunya, apa urusanku dengan dunia? Inna mamatali wa matali dunya, sesungguhnya perumpamanku dan perumpamaan dunia ini kama tali raqibin, seperti seorang pengendara. Dhalla tahta syajarah, dia berteduh di bawah pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian dia istirahat dan meninggalkannya. Begitupun kita di dunia ini hanya seperti pengendara saja. Kita hanya sebentar, habis itu pergi meninggalkan selama-lamanya, dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Dan kita istirahat di dunia ini hanya sebentar, tinggal di dunia ini hanya sebentar saja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata,
irtahalatid dunya mudbira. Sesungguhnya dunia ini akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbila. Sedangkan akhirat pasti akan datang. Walikulli wahidatin minhuma banu, dan masing-masing di dunia dan akhirat ini memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Sekarang hari kita bekerja, hari kita melakukan amal tanpa ada hisab di sana. Sedangkan di akhirat wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di akhirat kelak nanti adalah hari hisab di mana kita tidak lagi bisa beramal. Kita salat subuh berjamaah dengan orang yang tidak salat subuh berjamaah, dengan orang yang tidur ataupun dengan orang yang mengabaikan salat, sama saja. Tetapi nanti di akhirat baru berbeda. Baru dibukakan semua amal catatan. Mau kita sholat subuh tiap hari, mau kita tidak sholat subuh, sama saja. Allah berikan kesehatan, Allah berikan rizki. Tetapi ketika amalan dibuka, ketika kita pertama kali memasuki alam barzakh, ketika kita masuki liang lahat, 3 yang mengantar kita. 1 tinggal dan kedua pulang. Hartanya pulang yang kita kumpulkan, yang kita ikhtiarkan dengan jerih payah. Keluarganya yang disayangi, yang dipikirkan akan pulang juga. Yang 1 adalah amal yang tersisa. Disitulah baru terbuka senyum kita untuk sesama muslim. Infak kita meskipun hanya sebutir biji kurma, sholat berjamaah kita, langkah kaki kita ke masjid, hadir kita di majelis taklim, barulah dibuka amalan itu. Dan dia akan menyerupai seseorang yang baik rupa ketika amal baik itu, dan ketika amal buruk dia akan menyerupai sesuatu yang buruk rupa. Dan ini akan dirasakan pertama kali kita memasuki liang lahat ketika di alam kubur. Suatu hari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal. Dunia bukan negeri yang kekal buat kalian, karena Allah telah menetapkan kehancuran bagi dunia dan memutuskan penghuninya akan pergi. Betapa banyak bangunan yang kokoh tidak lama kemudian hancur atau roboh, dan betapa banyak orang mukmin yang sedang bergembira dan tidak lama kemudian meninggalkan dunia. Karena itu hendaklah kalian, semoga Allah merahmati kalian, memperbaiki kepergian kalian darinya dengan kendaraan yang paling baik yang ada pada kalian. Berbekalah, sesungguhnya bekal paling baik ialah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ini yang harus kita fokuskan untuk memikirkan anak kita, memikirkan diri kita khususnya, memikirkan anak kita, istri kita, bukan untuk dunianya tapi untuk akhiratnya. Gimana kita di hari kelak nanti, gimana ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi akan mendatangi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum addahum adda. Dan Allah telah menghitung semua amalan baiknya, amalan buruknya setelah dihitung dengan detail. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap dari kalian akan mendatangi Allah Azza wa Jalla sendiri-sendiri. Allah telah sebutkan, Allah telah firmankan dalam Al-Qur'annya, dalam surah Maryam. Allah telah memberikan banyak permisalan dalam kitab, dalam Al-Qur'annya. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an
linnasi fi hadzal qur'ani mathalan. Allah telah memberikan banyak permisalan dalam Quran. Dan ini hendaklah menjadi pengingat buat kita ya. Sebagaimana para penduduk surga, penduduk neraka, mereka berbondong-bondong memasuki, ada yang memasuki neraka, ada yang memasuki surga ya. Mereka datang berbondong-bondong ya. Zumar wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Orang-orang penghuni neraka dia berbondong-bondong memasuki surga. Dan orang-orang yang beriman wasiqal ladzina taqwa rabbahum ila jannati zumar. Begitupun orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah mendatangi surga dengan berbondong-bondong. Kita akan masuk dalam mana? Dalam berbondong-bondong yang mana? Ya hendaklah kita banyak menghisab diri kita ya. Makanya Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu agar dia berada salah satu dari kedua sikap berikutnya. Pertama, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti orang asing. Ya, orang asing yang tidak akan menetap ya. Kita ini hanya sebentar saja. Hatinya tidak terikat di negeri orang asing tersebut. Kita tidak terikat dengan di dunia ini. Ini nasihat buat saya khususnya. Ini teorinya begitu ya. Tetapi prakteknya kita akan jungkir balik karena kita kadang dihadapi dengan kebutuhan atau dihadapi dengan keinginan, dihadapi dengan nafsu. Makanya hendaklah kita mengingatkan hati kita, kita hanya pengendara. Kita hanya musafir saja, sebentar saja. Ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, untuk pulang ke negeri akhiratnya. Kita bukan penduduk dunia. Dan hendaklah orang mukmin menempatkan dirinya di dunia seperti musafir yang tidak mukim di suatu tempat. Namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, dan kita akan terhenti semuanya dalam kematian yang menjemput kita. Kita semuanya akan terhenti dalam perjalanan kita. Barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, berarti dia menyadari tujuannya, yaitu mencari bekal untuk perjalanan yang panjang dan tidak menyibukkan dirinya untuk memperkaya atau memperbanyak dengan hiasan dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka di dunia seperti bekal pengendara atau musafir. Pernah ada seseorang yang dalam perjalanan ketika menghampiri rumah seseorang, dia tidak menemukan apa-apa di orang itu, dia hanya menemukan sajadah. Terus ditanya, apa perabotanmu? Mana perabotanmu? Dan dia berkata, bagaimana aku akan menyimpan banyak perabotan sementara aku dalam perjalanan, dalam musafir. Sementara kita banyak menyimpan perabotan di rumahnya, padahal di rumahnya hanya sebentar saja. Harta yang kita infakkan dengan harta yang ada di rumah kita, yang milik kita adalah yang diinfakkan, yang di rumah kita akan digunakan dan habis. Atau kalau kita meninggal ya akan yang memiliki ahli waris. Selesai semuanya. Ya, Nabi bersabda, innama yakfi ahadukum minad dunya kazadir raqib. Sesungguhnya cukup bagi kalian dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Wa'adda nafsaka min ahli kubur, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Ya, kematian, persiapan ini. Hendaklah kita sama-sama mempersiapkan ini. Dan kematian adalah akhir yang pasti akan dialami oleh seluruh makhluk. Dan kematian ini adalah pemisah antara kehidupan dunia dan alam barzakh. Jika seseorang di dalam hatinya sering mengingat kematian,
bersemangat dalam urusan akhirat, maka dia akan termasuk dalam orang yang berlomba dalam kebaikan, dan dia akan berlomba dengan amal saleh. Sebaliknya, jika ia hati seorang yang lalai mengingat kematian, dia banyak mengingat dunia, lupa dirinya akan meninggalkan dunia, maka dia akan menjadi keras hatinya dan malas melakukan ketaatan, malas berinfak, malas sholat 5 waktu, malas ke masjid, malas qiyamul lail, malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Akthir dzikrakum hadhil ladzat, ya'nil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Lalu ia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Ahsantuhum khulqan. Dan Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang Badui itu bertanya lagi, qala fa'ayul mu'minina aqyas. Lalu siapa orang yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran. Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian. Seberapa sering kita mengingat kematian? Seminggu sekali, sebulan sekali, tiap hari, atau tiap sholat? Kita banyak lalai. Kita banyak lalai tentang kematian kita. Wa ahsantum lima ba'dahu isti'dada. Lalu Rasul menjawab, melanjutkan jawabannya, orang yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Kalau kita banyak mengingat kematian, kita termasuk dalam golongan orang mukmin yang cerdas dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Maka itulah orang yang paling cerdas, bukan yang paling banyak hartanya, atau bukan yang paling baik kedudukannya, bukan. Tetapi orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Ini adalah orang mukmin yang cerdas yang Rasulullah kabarkan. Orang yang selalu ingat kepada kematian dan paling baik mempersiapkannya untuk akhirat. Karena seseorang mukmin, ia yakin bahwa dia pasti akan mati, pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dia selalu mempersiapkan dengan bekal, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, melakukan amal soleh sebaik-baiknya ya, dengan ikhlas, dengan mencontoh Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dia bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini nasihat buat saya khususnya. Kadang kita ini lebih pandai menasehati ya, ngomong itu lebih pandai, tapi praktek itu tidak seperti itu ya. Dulu ada saya pernah ya, ada seseorang ngomong nasihatin aja, ngomongnya terus ya ini bagus kita. Tetapi ketika saya ke rumahnya, saya mikir, wah ini udah banyak menyelisih gitu. Beda dengan perkataannya gitu kan. Istrinya terbuka auratnya gitu kan, dan lain-lainnya, anaknya juga. Ya ini susah yang praktekkan pada keluarga ini ya. Ini nasihat buat saya. Makanya ketika itu kita fokus ke diri kita, istri kita, anak kita. Dulu ada salah seorang ulama zaman dahulu menulis surat kepada saudaranya. Di saudaranya dia berkata, saudaraku, bayanganmu adalah engkau bermukim padahal engkau terus menerus berjalan. Jadi bayangan kita ini
seakan kita ini bermukim di dunia. Sebenarnya kita tidak bermukim, sebenarnya kita bukan tinggal, tapi kita terus berjalan. Engkau dituntun dengan penuntun yang cepat. Kita ini terus berjalan dan kematian diarahkan kepadamu, kematian diarahkan kepada kita. Seakan-akan kita diam di rumah bekerja, padahal kita ini terus berjalan dan kita dituntun dengan cepat kepada kematian yang diarahkan kepada kita. Dan dunia dilipat di belakang, selesai. Dunia berkurang satu, berkurang usia tuanya. Usiamu yang telah berlalu tidak akan kembali lagi kepadamu. Hingga dari tampaknya seluruh kesalahan hari kiamat dikembalikan kepadamu. Ya. Jadi kita ini bukan berarti sedang bermukim, sedang diam. Kita ini sedang berjalan terus, menghabiskan usia kita sehari demi sehari, sedetik demi sedetik, dan kita dituntun dengan penuntun yang cepat menuju arah kematian. Pernah suatu hari Fudail bin Iyad rahimahullah berkata kepada seseorang, berapa usiamu? Ia menjawab 60 tahun. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, kalau begitu sejak 60 tahun silam engkau berjalan kepada Rabbmu, dan tidak lama lagi engkau akan tiba kepadanya, akan tiba kepada kematian itu. Dan orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail berkata, tahukah engkau penafsiran ucapanmu tadi? Dan orang itu menjawab, penafsirannya, aku adalah hamba Allah dan aku akan kembali kepadanya. Barang siapa mengetahui bahwa ia hamba Allah dan ia akan kembali kepadanya, hendaklah ia mengetahui bahwa dirinya akan dihisab pada hari kiamat nanti. Barang siapa mengetahui bahwa dirinya akan dihisab, hendaklah ia mengetahui bahwa ia akan ditanya. Dan barang siapa dia mengetahui dirinya akan ditanya, hendaklah dia menyiapkan jawaban tersebut. Dan dia berkata, ya bagaimana caranya Fudail bin Iyad? Fudail ini menjawab sederhana. Apa itu? Fudail berkata lagi, engkau memperbaiki umur yang masih ada, niscaya dosa-dosamu yang telah lalu diampuni. Karena jika engkau berbuat salah di sisa usia, maka engkau disiksa karena dosa-dosa yang lalu dan dosa sekarang. Jadi usia kita sampai sekarang, kita manfaatkan sisanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan memberikan pahala di sisa usia kita. Tetapi kalau kita tidak bertobat, kita akan disiksa dengan dosa yang lalu dan disiksa dengan dosa sekarang, ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segeralah, kita bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan kita? Mau sampai kapan kita menghabiskan malam hanya dengan minum kopi, ngobrol ke sana kemari, atau menghabiskan hidup kita dengan sesuatu yang tidak berguna? Mau sampai kapan? Idza amsayta fala tantadirus sabah. Jika sore jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadirul masa. Dan jika pagi hari jangan kau menunggu waktu sore. Ini menunjukkan wasiat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini dalam hadis yang disebutkan di atas ini tentang pendeknya angan-angan. Jadi ketika kita di sore hari, segera kita melakukan amal kebaikan. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang penghuni surga ini yang dia berinfakkan hartanya baik dalam susah ataupun dalam senang, wal kadhiminal ghaidh, dan menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan banyak manusia. Ya. Dan ketika disebutkan juga dalam Al-Quran, ketika mereka melakukan dosa, walladzina fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika lalai, karena kita nggak mungkin tidak lalai, ya, kita tuh banyak dosa, ya. Mata kita ini pasti dengan zaman secanggih ini, mana ada yang bisa lepas dari zina mata. Ketika buka handphone, banyak di sana yang tidak memakai aurat, memakai apa yang terbuka aurat.
Mana ada yang bisa ya? Pasti ada aja itu. Dan ini menunjukkan dosa kita banyak. Segera kita memohon ampunan. Makanya banyak beristighfar ya. Dalam syariat Rasulullah mewasiatkan, mengajarkan umatnya untuk banyak beristighfar. Jika seseorang mampu melakukan ketaatan atau melakukan suatu amal kebaikan, maka hendaklah ia bersegera melakukannya. Jangan ditunda atau diakhirkan. Misalnya dengan mengatakan, wah nanti saja, nanti aja kalau sudah tua, nanti besok aja, atau tahun depan saja, saya akan melakukannya, atau saya akan rajin ngaji, rajin di majelis ta'lim, nanti ketika usia saya 40. Atau saya mau umrah tahun depan aja. Kalau ada waktu, kalau ada harta, jangan ditunda. Dan semua perkataan-perkataan di atas merupakan pintu masuk setan untuk memalingkan manusia dari berbuat kebaikan, sehingga waktu terbuang sia-sia tanpa ada manfaatnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat orang mukmin ya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Dan ini pun selaras dengan nasihat Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah kepada dia bercerita ya, Umar radhiyallahu an menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, amma ba'du, sesungguhnya kekuatan dalam amal yaitu engkau tidak menunda pekerjaan hari ini ke hari esok, karena jika engkau berbuat demikian maka pekerjaan-pekerjaan itu akan banyak dan menumpuk, lalu engkau tidak tahu yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dan akhirnya hilanglah waktumu. Makanya janganlah sekali-kali menunda amal soleh yang dapat dilakukan hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok hari. Makanya perkataan Ibnu Umar yaitu wakhud min syihatika limaradika wa min hayatika limautika, gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya adalah mengerjakan amal-amal soleh dalam kehidupan ini sebelum nanti kita terhalang oleh sakit ya. Ketika kita bisa ke masjid, segera ke masjid. Ketika kita bisa berinfak, segera berinfak, karena nanti kita akan terhalang ya. Ketika kita udah sakit nggak bisa kita pergi ke masjid. Jangankan pergi ke masjid, kadang kalau sakit sholat berdiri aja nggak bisa. Sebelum kita dipisahkan oleh kematian. Ya, dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah, fa innaka la tadri ya Abdullah ma musmuka ghadan. Masmuka ghadan. Karena engkau tidak tahu, hai hamba Allah, tidak tahu apa namamu besok. Maksudnya adalah barangkali besok kita termasuk orang-orang yang meninggal dunia, bukan orang-orang yang hidup lagi. Dan tidak tahu apakah termasuk orang celaka atau termasuk orang bahagia. Karena kita sering tertipu, dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima, ada dua nikmat yang sering kali banyak sekali manusia tertipu dengannya. Apa nikmat itu? Maghbunun fihima katsirun minan nas, banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihah wal faragh, yaitu nikmat sehat dan waktu lahu. Ibnu Battal rahimahullah berkata, makna hadis yang banyak dua manusia tertipu ini dengan kedua ini ya, sehat dan waktu luang ini, maknanya hadis tersebut yaitu seseorang tidak disebut luang sampai ia berkecukupan dan sehat badannya,
Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Gimana dengan mensyukurinya itu? Yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Yang tidak berbuat demikian, maka dirinya tertipu. Makanya Rasulullah SAW bersabda ini, banyak manusia tertipu ini menunjukkan bahwa yang diberi topik untuk tidak tertipu kedua nikmat tersebut hanya sedikit. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, seseorang bisa saja sehat tetapi tidak memiliki waktu luang karena sibuk misalnya dengan pekerjaannya, atau mereka memiliki waktu luang tapi tidak sehat. Jika keduanya berkumpul, lalu ia bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan, maka dialah orang yang tertipu. Karena dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada perniagaan yang sangat jelas keuntungannya. Keuntungan di akhirat. Kita ini ada perniagaan, ada perdagangan. Siapa yang menggunakan waktu luangnya, waktu sehatnya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia adalah orang sukses. Tetapi orang yang menggunakan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia orang yang tertipu. Ya, karena setelah waktu luang akan datang kesibukan, akan datang waktu sakit, dan akan datang kematian yang memisahkannya. Jadi At-Tibri rahimahullah berkata bahwa dalam permisalan ini Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan seseorang pedagang yang memiliki modal, yang mengharapkan keuntungan dengan modal yang terjaga, yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar tidak tertipu. Dan kesehatannya dan waktu luang ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita, dan sepatutnya kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla dengan modal ini, yaitu dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu kita agar beruntung di dunia dan di akhirat. Jadi seorang muslim wajib segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan segera mengerjakan amal-amal soleh sebelum ia tidak sanggup lagi mengerjakannya, dan ketika terhalangi oleh sakit, terhalangi oleh musibah, terhalangi oleh kematian, dan dia tidak akan bisa melakukan lagi amalnya. Jika seorang sudah dipisahkan dari amalnya, maka yang tersisa adalah kerugian, dan dia menginginkan untuk beramal, ya, ingin kembali, tetapi angan-angan itu tidak bermanfaat. Makanya Allah berfirman, ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah min qabli ayyatikumul azab tsumma lam tusatu. Dan kembalilah kepada Rabbmu dan berserah diri kepadanya sebelum datang adab kepadamu, kemudian kalian tidak ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatikumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, ya, dari Rabbmu sebelum datang adab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Jangan sampai antakula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai ada yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaian dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menolak agama Allah. Atau mereka berkata, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentu aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau sekiranya mereka ketika melihat azab, mereka berkata, sekiranya dapat kembali ke dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Ya tentu itu tidak bisa, ya. Ini permintaan orang-orang yang berdosa. Hatta idza jahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika datang kematian kepadanya, mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kembalikan ke dunia, wahai Rabbku, agar aku berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. Kalla inna kalimatun qailuha. Tidak, sekali-kali tidak. Ini adalah dalih ucapan yang diucapkannya saja.
wa min wara'in barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi intinya hendaklah seorang mukmin ini wajib memanfaatkan sebaik mungkin waktu dan sisa umurnya, ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara indikasi baiknya seorang Islam ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Makanya hendaklah kita gunakan waktu kita diantaranya dalam untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini yang nanti kita bisa membedakan, memberikan semangat. Oh, ini amal kebaikan, oh ini pahala, oh ini maksiat, ini dosa. Itu didapatkannya dari apa? Dari ilmu. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada hambanya, dipahamkan ilmu. Dan ilmu itu diperoleh dengan bitta'allum. Innal ilma bitta'allum. Sungguh ilmu dengan ta'allum. Yaitu gimana caranya? Kita membaca, hadir di majelis ta'lim, sehingga kita bisa membedakan. Allah memberikan cahaya kepada kita untuk membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Wa nurullahi la yahdi li'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang bermaksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat saya khususnya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan diri kita untuk beramal saleh dan memperbaiki sisa hidup kita yang tersisa. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.